الرحيم. الحمد لله الفتاح الجواد المعين على التفقه في الدين من اختاره من العباد، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تدخلنا دار الخلود، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الأمجاد، صلاة وسلاما أفوز بهما يوم المعاد. وبعد، فهذا شرح مفيد على كتابي المسمى بقرة العين بمهمات الدين، يبين المراد ويتمم المفاد ويحسن المقاصد ويبرز الفوائد. وسميته بفتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين. وأنا أسأل الله الكريم المنان أن يعم الانتفاع به للخاصة والعامة من الإخوان، وأن يسكنني به الفردوس في دار الأمان، إنه أكرم كريم وأرحم رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتتعلم وتعليم والإفادة والاستفادة والنفع بجسنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Di sini setiap pengarang kita dapatkan permulaan daripada kitabnya dimulai dengan bacaan basmalah. Timbul satu pertanyaan, kenapa sih kok pengarang setiap memulai kitabnya pasti dimulai dengan bacaan basmalah? Di situ ada dua jawaban. Yang pertama, pengarang mengarang kitabnya dimulai dengan bacaan basmalah karena iktidaan bil Quran, mengikuti Al-Quran. Karena panduan daripada kitab orang Islam adalah Al-Quran, berarti yang pantas untuk diikuti yaitu kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Karena itu setiap pengarang memulai kitabnya dengan bacaan basmalah. Yang kedua alasannya karena mengamalkan amalan biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mengamalkan daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' wa fi riwayah abtar wa fi riwayah ajdam. Di situ mengamalkan daripada sabda Nabi, setiap perkara, kullu amrin dibalin ay di halin ay amrun yuhtamu bihi syar'an, setiap perkara yang mana di situ syariat menganggap itu perkara penting. Dikatakan perkara yang dianggap penting oleh syariat itu yaitu bihaitsu la yakunu muharraman lidzatih, sekiranya perkara tadi bukan termasuk perbuatan yang haram, wala makruhan, bukan termasuk yang makruh, wala min safasifil umur, bukan perkara yang dianggap remeh. Segala perkara yang dianggap penting oleh syariat, itu bukan haram, bukan makruh, bukan perkara yang remeh, dibalin la yubda'u, yang tidak dimulai dengan bacaan basmalah, fahuwa aqta', wa fi riwayah abtar. Aqta' itu asal katanya, asal bahasanya aqta' yakni maqtu'ul yad, terputus tangannya. Kalau abtar maqtu'ud danab, terputus turunannya. Kalau ajdam itu kena penyakit judam, lepra. Cuman yang dimaksud daripada hadis ini semuanya yaitu maqtu'ul barakah, terputus berkahnya, atau gillatul barakah, sedikit berkahnya. Dimaksud sedikit berkahnya itu kalau ada karangan tanpa di situ disebutkan basmalah, tanpa dimulai dengan basmalah, berarti orang yang membacanya mengambil daripada kitab yang dia karang itu sedikit faedah yang dia ambil. Kita lihat perbedaan antara kitab dengan majalah atau kitab dengan koran lain. Kalau orang belajar kitab, mulai kecil dia belajar, dia akan mengingatnya walaupun dia sudah tua nantinya. Cuman kalau baca koran atau baca majalah, dia mungkin baca saat itu paham,
cuman besok mungkin ditanyakan dia akan lupa. Kenapa? Itu perbedaannya. Karena di situ tidak ada bacaan daripada basmalah. Adapun keterangan tentang basmalah, tafsir daripada basmalah sangat panjang sekali. Ya, katanya Sayyidina Ali, lau syi'tu, seandainya aku tafsiri daripada bacaan basmalah, la augartu lakum samanina ba'iran min ma'na bismillahirrahmanirrahim. Seandainya aku mau, seandainya aku berkehendak, niscaya aku akan tulis sampai 80 onta, yang mana 80 onta itu dipenuhi dengan kitab, yang mana kitab itu isinya cuman makna bismillahirrahmanirrahim. Itu arti daripada basmalah. Cuman di sini kita tidak akan menjelaskan tentang makna basmalah dari segi nahunya atau yang lainnya. Karena kita berbicara masalah fikih, berarti kita perlu menjelaskan makna bismillahirrahmanirrahim atau tafsir daripada bismillahirrahmanirrahim dari segi hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim itu ada hukum-hukumnya, bukan berarti setiap orang membaca basmalah itu dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim kadang-kadang diucapkan bisa dosa, hukumnya haram. Kadang-kadang sunnah, kadang-kadang makruh, kadang-kadang mubah. Nah, ini kapan kita mengucapkan, kadang-kadang wajib. Kapan kita wajib mengucapkan basmalah? Itu dalam ketika kita salat. Ketika kita salat, di situ kita wajib membaca Al-Fatihah, sedangkan basmalah termasuk daripada huruf, termasuk ayat daripada Fatihah. Ini yang wajib. Kadang-kadang haram, yaitu karena perbuatan yang haram lidzatih. Haram memang murni haram, seperti mencuri. Mencuri dengan baca basmalah double dosanya. Dosa mencuri dengan dosa mengucapkan basmalah, haram hukumnya. Ihana ini. Dia itu seperti menghina Allah. Wis selalu dilarang mencuri, tetap dia mencuri malah mengucapkan basmalah nama Allah. Yang kedua, yang ketiga, kadang-kadang makruh baca basmalah ketika kita mengerjakan perkara yang makruh lidzatih, seperti mencabut uban. Mencabut uban hukumnya makruh dengan mengucapkan basmalah, hukumnya makruh. Atau ada perkara yang makruh yang lainnya, yang mana di situ dikatakan makruh lidzatih, ketika kita melaksanakannya dengan mengucapkan basmalah, hukumnya makruh juga. Kadang-kadang hukumnya mubah. Mubah itu daripada perkara yang tidak ada kemuliaan di dalamnya, la syarafa fiha. Seperti karena gelimatain min makan ila akhar. Jadi mindah satu tempat, satu barang dari tempat ke tempat lain, itu hukumnya membaca basmalah mubah, kecuali kalau dia niatkan daripada memindahnya tadi mengucapkan zikir atau membaca ayat daripada ayat Al-Qur'an, dapat pahala. Cuman nafsul amar, pekerjaan dia itu mubah membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, adapun fadilah-fadilah daripada basmalah sangat banyak sekali ya, karena di sini ikhtisar. Ya, jadi kita singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di setiap kitab itu harus jadi seorang pengarang kalau mau ngarang kitab itu ada kewajiban-kewajiban yang harus dia tulis. Jadi di situ ada yang wajib ditulis ketika mengarang kitab, di antaranya basmalah, kemudian alhamdulillah, kemudian syahadah. Kemudian di situ salawat ala nabi. Ini wajib bagi orang yang mengarang kitab, harus sebutkan semuanya. Ada yang ala sabilin nadab, sunnah, disebutkan di dalam kitabnya ketika ngarang kitab, sunnah hukumnya. Seperti menamakan dirinya dalam kitabnya, supaya tahu orang ketika membaca kitab, oh ini kitab siapa, karangan siapa. Nah, ini sunnah cuman. Terus di situ juga ketika menyebutkan daripada Ittian bi bara'atil istihlal. Jadi mendatangkan bara'atil istihlal. Bara'atil istihlal itu permulaan daripada ayat Al-Qur'an atau hadis yang menunjukkan bahwa isi kitab itu menunjukkan seperti man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dalam kitab disebutkan seperti itu. Oh, ini tentang
Fikih berarti kitab ini. Kenapa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu. Oh, berarti kitabnya tentang fikih. Kalau nahwu ya gitu, kalau hadis juga gitu. Jadi bara'atul istihlal, permulaan kata supaya orang mengetahui isi kitab itu membahas tentang apa. Itu bara'atul istihlal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil jawad. Segala puji bagi Allah al-fattah. Al-fattah di situ sighah mubalaghah yang artinya al-fattah yang maha membuka. Maksudnya yang maha membuka daripada simpanan rahmat. Yaftahu khazainar rahmah ala asnafil bariyah. Jadi membuka daripada simpanan-simpanan rahmat Allah kepada macam-macamnya manusia. Atau al-fattah diartikan yang lain. Alhamdulillahil fattahil jawad. Itu ada faedah al-fattah ini jika diucapkan setelah salat fajar, man qara'u isra salatil fajri ihda wa sab'in, barang siapa yang baca setelah salat fajar 71 kali, wa yaduhu ala sadrih, dan meletakkan tangannya di atas dadanya. Di situ dikatakan tahura qalbuh, maka hatinya akan menjadi bersih. Watanuru sirruh, maka akan watanawwara sirruh, maka akan menjadi terang hatinya. Wayassara amruh, dan Allah akan memudahkan daripada perkaranya. Jadi kalau seandainya mengerjakan seperti itu 71 kali setelah salat subuh dengan meletakkan tangannya di atas dada 71 kali, maka Allah akan menjadikan hatinya terang, perkara segala urusannya akan gampang. Al-Fattahil Jawad. Al-Jawad yakni Karim. Al-Jawad ada perbedaan antara Al-Jawad dengan Al-Karim. Kalau Al-Jawad itu i'ta' qabla su'al. Jadi dia akan memberi sebelum diminta. Dermawan. Ketok orang sudah juk langsung makan, ijak. Ada orang kelihatan membutuhkan, sini kasih uang. Sebelum meminta langsung dikasih, itu al-jawad. Beda kalau al-karim. Al-karim kalau orang membutuhkan minta dikasih, tidak pernah menolaknya. Al-fattahil jawad, Allah itu yang maha membuka rahmat dan maha dermawan. Al-mu'in ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad. Yang mana Allah itu memberi pertolongan kepada hambanya untuk memahami daripada ilmu agama. Maniftarahu bagi Allah, orang yang Allah memilihnya daripada hamba-hamba. Ini dalil diambil dari hadis sebetulnya ini. Jadi si mu'allif ini tidak memberikan langsung ayat ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu di hadis. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dari hadis ini diambil seperti muqaddimah. Jadi dalil bahwa orang yang Allah menghendaki bagi dia untuk kebaikan, Allah akan memberikan kefahaman terhadap dia. Kalau dia mempelajari ilmu agama, berarti Allah menghendaki kepada kita untuk jadi orang yang baik. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daral khulud. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, yang mana kesaksian ini tudkhiluna, memasukkan kita daral khulud. Daral khulud, rumah kekal. Maksudnya apa? Surga. Ini kalau kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu akan masukkan kita ke dalam apa? Surga. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sahibil magamil mahmud, yang dikatakan Nabi itu adalah sahibul magamil mahmud, yang mempunyai magamil mahmud. Magamil mahmud maksudnya di sini yahmadunal awwalun wal akhirun. Orang-orang yang awal wal akhirun, umat-umat yang dahulu dan umat-umat yang terakhir semuanya akan memuji Rasulullah. Kenapa? Karena di saat itu faslul qada, Allah belum menghakimi daripada hambanya, itu waktunya lama.
Akhirnya semua umat berlari kepada nabi-nabinya. Lari kepada Nabi Nuh, lari kepada Nabi Adam, lari kepada Nabi Isa, Nabi Musa. Cuman mereka mengucapkan, aku tidak berani karena aku punya kesalahan. Cuman akhirnya lari kepada Nabi Muhammad, analah, aku yang akan memintakan. Situ akhirnya Rasulullah sujud 4 kali. Diriwayatkan Nabi sujud 4 kali. Nah, ketika Nabi sujud, di situ Allah langsung menyelesaikan daripada bukti daripada atau kesalahan-kesalahan daripada mereka. Di situ akhirnya Nabi dikatakan sahibul maqamil mahmud. Ini tidak diberikan kepada yang lainnya. Ini khusus daripada maqam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi, salawat Allah kepada Nabi wa ala alihi dan kepada keluarga Nabi. Ya. Dan Nabi mengatakan, kenapa kok wa ala alihi? Karena dikatakan dalam hadis, qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Nabi merintahkan kalau bersalawat, qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Jadi persis. Wa ala alihi wa ashabihi dan kepada sahabat-sahabatnya. Al-amjad. Ini sifat daripada alihi dan ashabihi. Nabi itu al-amjad ay asyaraf war rif'ah. Keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi ini adalah yang mulia. Mereka semuanya tidak terkecualikan. Salatan wa salaman afuzu bihima yaumal ma'ad. Salawat dan salam afuzu, yang mana aku beruntung bihima karena sebab salawat dan salam yaumal ma'ad, di hari pembalasan. Jadi nanti ketika kita sering bersalawat kepada Nabi, kita akan selamat daripada hari pembalasan. Di situ afdhaliyah daripada salawat, afdhaliyah daripada alhamdulillah, afdhaliyah daripada basmalah sangat banyak sekali. Wa ba'du, kita teruskan sedikit. Wa ba'du ini kalimat yang ya dipakai lil intiqal min uslub ila uslubin akhar. Jadi wa ba'du, setiap kita kan ketika ada orang berbicara khutbah di masjid atau khutbah ketika dia khutbah ceramah, di situ kan biasanya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, kemudian amma ba'du. Nah, kitab juga sama, wa ba'du. Kenapa? Karena kalimat wa ba'du atau amma ba'du ini digunakan untuk pindah dari satu omongan ke omongan yang lain. Setelah baca basmalah, setelah baca alhamdulillah, setelah baca sholawat, syahadat semuanya, wa ba'du. Nah, sudah pindah omongan. Aku mau pindah omongan ke omongan yang lain. Sebetulnya pertama kali yang mengucapkan amma ba'du itu Daud. Di situ ada khilaf beberapa pendapat, cuman Dawudu agrabu. Ya, di situ Nabi Daud pertama kali yang mengucapkan amma ba'du. Dan Nabi juga setiap ceramahnya dia mengucapkan amma ba'du. Loh, di sini kok wa ba'du, wawunya di situ pengganti daripada amma. Jadi aslinya amma ba'du. Di sini wa ba'du sama. Fahadha syarhun mufidun, ini adalah syarah yang mufid yang memberikan faedah ala kitabi daripada kitabku al-musamma yang dinamai bi Qurratil Ain bi Muhimmatiddin. Ini syarah Fathul Mu'in itu adalah syarah daripada kitabnya sendiri. Jadi dia ngarang kitab namanya Qurratul Ain. Setelah ngarang kitab Qurratul Ain disyarahi sendiri. Jadi pengarang matanya dia dan juga syarahnya dia. Yang dikatakan fahadha syarhun mufidun, ini adalah syarah yang memberikan faedah ala kitabi daripada kitabku al-musamma yang dinamai bi Qurratil Ain. Qurratil Ain itu pendingin mata, penyejuk mata. Biasanya kalau karena sebab surur, karena sebab gembira, itu air matanya itu yang keluar dingin. Penyejuk mata, biasanya sampai nangis. Kalau senang itu kadang-kadang sampai nangis, bukan nangis sedih. Bedanya antara nangis karena sedih dan nangis karena susah itu ada bedanya. Dikatakan kalau nangisnya itu karena senang, itu air matanya dingin. Makanya dikatakan Qurratul Ain. Kalau karena susah, biasanya keluar air matanya itu panas. Dikatakan Sakhlatul Ain. Jadi Qurratul Ain karena kesenangan, kalau Sakhlatul Ain karena kesusahan. Bi Muhimmatiddin.
Mana nama kitabnya, matanya Qurratul Ain bi Muhammadiddin, yaitu daripada perkara-perkara penting daripada agama. Faedah, ya syarah itu ya, ini harus ada semuanya. Yang dikatakan syarah itu apa sih? Yubayyinul murad, menerangkan, menjelaskan tentang maksud. Maksud kadang-kadang fa'il, maf'ulnya, ya, dijelaskan keterangan ini maksudnya aikadha, itu syarah namanya. Yubayyinul murad. Wa yutammimul mufad, menyempurnakan daripada faedah. Kadang-kadang dalam kitab matan itu kurang faedahnya, dijelaskan di syarah faedahnya. Wa yuhassilul magasid, mendapatkan maksud-maksud. Wa yubrizul fawaid, menjelaskan, menampakkan daripada fawaid. Kadang-kadang tambahi faedah-faedah. Faedah yang bukan dari penjelasan tentang fikih, misalnya faedah yang lain. Itu adalah syarah. Kalau ada syarah menyulitkan, bukan syarah namanya. Dikatakan syarah itu seperti itu tadi, menjelaskan yang rumit, yang tidak paham dijelaskan, bukan tambah menyulitkan. Kadang-kadang yang baru-baru itu bukan tambah menjelaskan, tambah membuat bingung. Dikatakan syarah. Sama itu, dan aku menamakan ini syarah bi Fathil Mu'in, yaitu dengan nama Fathil Mu'in. Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil Ain bi Muhammadiddin. Nama kitabnya ini. Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil Ain bi Muhammadiddin. Wa ana as'alullah al-karim al-mannan, dan aku mohon kepada Allah al-karim yang maha mulia. Al-mannan, al-mannan di situ mempunyai dua arti. Cuman arti yang di sini yaitu al-mannan yang memberikan nikmat secara mutlak. Ya, secara mutlak. Ayya'ummal intifa, untuk meratakan daripada manfaat daripada ini kitab lil khassa wal amah. Baik orang yang khassa, orang yang khusus. Orang khusus dan amah ini orang awam. Bedanya orang khusus itu orang yang sudah belajar, muntahi. Atau ya orang yang sudah muntahi, sudah pernah belajar, sudah baca kitab. Mudah-mudahan dengan kitab ini dia bisa mengambil faedah. Wal amah, dan orang awam. Orang awam juga bisa mengambil faedah daripada kitab ini. Dia berdoa seperti itu. Minal ikhwan, daripada saudara-saudara. Wa yuskinani, dan mudah-mudahan Allah menempatkan, memberikan tempat tinggal bagiku bihil firdaus, di dalam surga firdaus fi daril aman. Surga firdaus itu surga yang paling tinggi sekali. Itu surga bersama Nabi. Makanya orang kalau minta surga sekalian minta surga firdaus. Ojo nanggung-nanggung. Fi daril aman, yang mana surga firdaus itu daril aman, adalah rumah yang aman. Innahu akramu karimin wa arhamur rahimin. Itu ada takdir membuang min. Innahu akram min kulli karimin. Sungguhnya Allah itu paling mulia daripada setiap orang yang mulia. Karena orang itu ada yang mulia, cuman Allah yang paling mulia. Wa arhamur rahimin, dan paling rahmat daripada segala yang rahmat. Ini sedikit daripada pembukaan daripada kitab Fathul Mu'in. InsyaAllah kita teruskan minggu yang akan datang. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada pembahasan fikih ya? Mungkin tambahan faedah sedikit. Di antara nama Sayyidina Muhammad itu adalah Muhammad, tapi ada di sama atau disebutkan dalam kitab yang sebelumnya Ahmad. Kalimat Ahmad itu adalah isim tafdhil dari Hamidah Ahmadu. Hamidun orang memuji, Ahmad yang paling memuji. Kenapa? Karena Nabi paling memuji Allah. Apalagi nanti di hari kiamat dikatakan fa ahmadullah fa yahmadullah ma lam yahmad al-awwaluna wal akhirun. Maka Nabi itu memuji Allah yang belum pernah diutarakan itu pujian oleh yang orang dahulu maupun yang akan datang. Beliau adalah Ahmad yang paling memuji Allah. Itu ya. Kalau Muhammad itu isim maf'ul ya, dari hamada yuhammidu. Hamida ya mahmadu itu mutaaddi, memuji.
Hamada yuhammidu itu litakthir wa tikrar. Banyak memuji. Seperti qata'a yaqta'u itu memotong. Qata'a yuqatti'u memotong-motong, banyak memotong berkali-kali. Ghassala yaghsilu mencuci. Ghassala yaghsilu banyak mencuci. Hamida yahmadu memuji, hamada yuhamidu banyak memuji. Hamada yuhamidu memuji, banyak memuji. Lah kalau isim maf'ulnya Muhammad yang banyak dipuji. Muhammad yang banyak dipuji. Ahmad yang paling memuji Allah, Muhammad yang paling banyak dipuji oleh Allah dan makhluknya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu semua para anbiya memuji Nabi. Semua orang-orang yang saleh memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua umatnya memuji Nabi, bahkan malaikat memuji Rasulullah SAW karena beliau Muhammad. Ketika datuk beliau Sayyidina Abdul Muthalib memberi nama cucu yang baru lahir Muhammad, maka orang-orang Arab juga heran. Limadza sammaitahu Muhammadan wa laisa min abaika man ismuhu Muhammad? Kenapa yang dikasih nama cucu kamu ini Muhammad, padahal tidak ada seorang pun di antara datuk kamu namanya Muhammad? Maka beliau menjawab, arju an yuhmada fil ardi wa fis sama'. Aku berharap cucuku ini akan dipuji di bumi dan di langit oleh Allah. Fahaqqaqallahu raja'ahu, maka Allah benar-benar menyatakan harapan daripada datuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang menyatakan tidak boleh memuji Rasulullah, namanya aja sudah mengandung pujian. Muhammad, Ahmad, Muhammad, namanya aja sudah mengandung pujian. Apalagi sifat-sifat yang lain yang disebut oleh Allah, Ar-Ra'uf, Ar-Rahim, Sirajan Munira, Basyiran Nadhi, Mubasyiran wa Nadhira. Itu semuanya juga pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.